Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di-subscribe. Yuk, di-subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Video kali ini saya akan membahas mengenai formasi dan syarat pelamar CPNS Kemenkumham tahun 2021. Sebagai instansi paling favorit dari tahun ke tahun, Kemenkumham selalu tidak pernah ketinggalan dalam perekrutan CPNS. Berikut kriteria pelamarnya yang terdiri dari formasi umum dan formasi khusus. Untuk formasi umum yaitu lulusan perguruan tinggi dan lulusan SLTA sederajat. Untuk formasi khusus ada 3 kriteria, yaitu dari putra-putri lulusan terbaik yang mana merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan akreditasi A universitas maupun prodi, dan lulusan luar negeri dengan ijazah yang telah disetarakan oleh Kemendikbud. Penyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki, bukan disabilitas sensorik ataupun intelektual maupun mental. Jadi dalam penyandang disabilitas ini, penyandang masih mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik. Pelamar masih mampu melakukan tugas-tugasnya seperti mengetik, menganalisa, ataupun berdiskusi. Mampu bergerak dengan alat bantu jalan selain kursi roda. Dan pelamar wajib melampirkan surat keterangan dokter pemerintah bahwa pelamar adalah penyandang disabilitas fisik anggota gerak kaki. Selanjutnya, formasi khusus bagi putra-putri Papua Barat yang merupakan keturunan dari Papua Barat berdasarkan keturunan orang tua kandung yang dibuktikan dengan KTP orang tua kandung, surat kelahiran, dan surat keterangan dari kepala suku atau kepala desa setempat. Adapun beberapa persyaratan sebagai pelamar Kemenkumham yaitu warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak kejahatan. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS, anggota TNI Polri, pegawai BUMN BUMD, dan pegawai swasta. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, TNI atau Polri, dan siswa ikatan dinas pemerintah. Tidak menjadi pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis. Memiliki kualifikasi pendidikan, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba, obat-obatan terlarang yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dengan menandatangani surat pernyataan. Tidak memiliki tato atau bekas tato, tidak memiliki tindik dan bekas tindik pada anggota badan kecuali pada telinga di wanita. Pelamar Kemenkumham merupakan lulusan dari perguruan tinggi yang berasal dari luar negeri, baik lulusan dokter, S1, D3, non-sarjana pendidikan, dan non-sarjana syariah dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kemendikbud dengan IPK minimal 2,75. Lulusan perguruan tinggi yang dari dalam negeri, baik itu dokter, S1, D3, non-sarjana pendidikan, dan non-sarjana syariah dari perguruan tinggi dan prodi yang terakreditasi dalam BAN PT, Pusdiknakes, LAMP-PTkes pada saat kelulusan dengan IPK minimal 2,75. Lulusan SLTA sederajat yang berasal dari luar negeri dengan ijazah dan daftar nilai yang telah disetarakan oleh Kemendikbud. Dan lulusan SLTA sederajat yang berasal dari dalam negeri dengan ijazah dan daftar nilai yang terdaftar di Kemendikbud dan Kemenak. Bagi lulusan formasi kumlot, perguruan tinggi yang berasal dari luar negeri, S1 dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kemendikbud. Dan perguruan tinggi yang berasal dari dalam negeri, yaitu S1 dari perguruan tinggi dan prodi yang terakreditasi A atau unggul dalam BAN PT, Pusdiknakes, LAMP-PTkes pada saat kelulusan, dan dibuktikan dengan adanya kata cum laude atau dengan pujian di ijazah atau transkrip nilai. Adapun usia pelamar yaitu dokter perawat S1, minimal berusia 18 tahun dan maksimal berusia 33 tahun.
Untuk lulusan D3 minimal berusia 18 tahun dan maksimal 30 tahun. Dan untuk lulusan SLTA sederajat minimal berusia 18 tahun dan maksimal berusia 28 tahun. Bagi pendaftar penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian, pria memiliki tinggi badan minimal 160 cm dan wanita memiliki tinggi badan minimal 155 cm. Pelamar penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian dengan kualifikasi SLTA sederajat harus sesuai dengan domisili yang tercantum pada EKTP. Untuk pelamar penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian jenis formasi khusus putra-putri Papua dan Papua Barat wajib berdomisili di Papua dan Papua Barat. Itulah formasi dan persyaratan kriteria pelamar Kemenkumham tahun 2021. Mari persiapkan diri kita untuk menghadapi CPNS Kemenkumham tahun 2021 ini. Terus support akun ini dengan cara di-subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa berikan like dan share ke teman-teman kalian. Serta berikan pula kritik dan saran yang membangun di kolom komentar. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.